Halo teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-37, All the Way. Teman-teman, salah satu hal tersulit di dalam hidup kita adalah mengambil atau menentukan langkah hidup kita ke depan. Entah dalam pilihan apapun, dari terkecil sampai pilihan yang terbesar. Rasanya enak bukan kalau kita itu tahu jalan atau pilihan apa yang harus kita ambil step by step di dalam hidup ini. Mulai dari kita kuliah di mana, kita sekolah di mana, kerja apa, cari pacar di mana, atau pilihan-pilihan hidup yang lain dari yang terkecil sampai terbesar. Rasanya enak kalau kita punya buku manual. Oh, saya harus begini dalam kondisi ini, dalam pilihan-pilihan ini saya harus ambil keputusan ini. Rasanya enak kalau kita udah tahu semuanya dan apa yang harus kita lakukan. Tapi permasalahannya, kebanyakan dari pilihan yang harus kita ambil ke depan itu kayak jalan yang berkabut atau jalan yang gelap. Jadi rasanya dalam kebanyakan yang harus kita ambil dalam hidup kita melangkah pun rasanya semua di dalam ketidakpastian. Kita mungkin minta petunjuk dari orang, dibimbing oleh orang, minta saran dari keluarga maupun teman-teman kita. Tapi rasanya rasanya tetap aja nggak ada yang pasti. Aku mau ambil pilihan ini atau itu, lalu aku mau melangkah kemana ke depan. Sebagus-bagusnya kita melangkah, rasanya selalu ada ketidakpastian di dalam pilihan kita dan di dalam hidup kita. Akhirnya itu mungkin membuat kita jadi resah, cemas, ataupun khawatir tentang hidup kita. Karena apa? Karena yang pasti ada adalah ketidakpastian. Rasanya hidup ini dipenuhi oleh ketidakpastian dan kita bertanya-tanya, adakah tuntunan atau jalan ke depan? Adakah petunjuk yang benar-benar jelas kita harus ke depan? Dan kita mungkin juga bertanya di dalam hidup kita, Tuhan, aku harus kemana? Aku harus ngapain dalam situasi ini? Sekarang, aku harus ngapain untuk menentukan langkah ke depan? Rasanya kalau boleh kita pengen Tuhan jawab langsung, rasanya enak gak? Rasanya mungkin enak. Tapi teman-teman seringkali jadi orang Kristen itu nggak bikin jalan kita terang benderang ke depan, lalu kita udah pasti mau hidup dari mana ke mana. Lalu pertanyaannya, apa yang beda kalau gitu saya jadi orang Kristen? Apa bedanya saya hidup jadi orang Kristen dengan bukan orang Kristen dalam menentukan langkah ke depan? Toh sama-sama nggak pasti, toh sama-sama kadang terkandung feeling saya atau kemauan saya. Teman-teman, bedanya adalah siapa yang menuntun hidup kita. Yang beda adalah siapa yang menuntun kehidupan kita. Kalau dulu kita mungkin mencari jalan kita sendiri, bahkan sampai sekarang mungkin kita mencoba menuntun atau menggeret diri kita sendiri. Kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Sekarang, seharusnya menuntun kita adalah Tuhan. Teman-teman, dan itu dinyatakan betul dalam pemazmur oleh Daud di Mazmur 23. Ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Teman-teman, Daud itu teringat di dalam kehidupannya yang sederhana dulu sebagai gembala. Dia sadar dan membayangkan Tuhan itu seperti gembala baginya, karena dia tahu itu pengalaman hidup dia. Dan teman-teman, dia tahu walaupun seringkali dia jadi kayak domba. Domba itu punya penglihatan yang sangat-sangat minim, penglihatannya nggak bagus, jelek, dan sangat cenderung untuk jatuh ke jurang, cenderung untuk nggak bisa kabur dari terkaman binatang buas dan lain sebagainya. Daud menggambarkan dirinya seperti domba yang kerjanya pengen jalan sendiri tapi nggak bisa. Teman-teman, Tuhan digambarkan seperti gembala yang menuntun kita yang rabun ini, menuntun Daud yang rabun ini, melangkah selangkah demi selangkah. Dan teman-teman, yang menuntun kita itu bukan sembarang orang. Yang menuntun kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Teman-teman, Daud bahkan sampai berkata di dalam Mazmur 23 ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Teman-teman, terkadang itu kita lebih suka jadi domba yang hilang atau domba yang sesat. Kita lebih suka jalan sendiri, kita lebih suka tuntun hidup kita sendiri, sok-sokan, sampai kita akhirnya sadar, saya nggak bisa apa-apa. Sampai akhirnya kita sadar, kita tergeletak, kita jatuh, kita putus asa, nggak ada harapan. Tapi teman-teman, kita tahu kita selalu punya Tuhan yang baginya Daud selalu bisa berkata, Engkau besertaku. Tuhan bukan cuma gembalaku yang jauh, Tuhan, Engkau
besertaku. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Teman-teman, Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang menuntun kita, tapi Tuhan juga yang mengenal kita. Dia tahu persis kehidupan kita, Dia yang rancangkan, dan sehingga Dialah yang berhak seharusnya menuntun hidup kita. Teman-teman, kebaikan Tuhan itu bukan cuma Dia tolong kita dari masalah atau supaya kita tahu jalan kita ke depan, tidak. Tapi kebaikan Tuhan itu soal Dia yang selalu memberikan kepuasan dan cintanya, bahkan di masa-masa tersulit dalam hidup kita. Bahkan di masa-masa kita sekarang merasa nggak pasti, di masa-masa kita sekarang rasanya bingung harus ngapain, mau ngapain ke depan. Cintanya, tuntunannya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena Dia adalah gembala yang baik. Ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Teman-teman, coba resapi kata-kata Tuhan Yesus. Gembala yang dideskripsikan oleh pemazmur adalah gembala yang baik. Yesus gembala yang baik yang mencari kita. Teman-teman, Yesus menuntun hidup kita bukan supaya jalan kita jadi enak, bukan supaya jalan kita jadi praktis, tapi supaya kita bisa belajar pegang tangan Tuhan dan ikut tuntunan Dia selangkah demi selangkah. Teman-teman, itu jauh lebih nikmat daripada kita tahu segala rahasia tentang masa depan kita. Kita mungkin bisa tahu segala rahasia tentang masa depan kita, tapi percuma kalau kita tidak berjalan bersama dan di dalam Tuhan. Teman-teman, pilihan kita cuma dua, kita mau dituntun oleh Tuhan, atau kita mau jalan sendiri tanpa Tuhan. Dan jalan bersama Tuhan walaupun sulit adalah perjalanan terindah dalam hidup kita. Teman-teman, Fanny J. Crosby, seorang yang buta sejak kecil, dan di tengah ketidakpastian masa depan hidupnya, dia bisa melihat tangan Tuhan yang menuntun. Dan dia berkata, "All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His faithful mercies, who through life has been my guide?" Teman-teman, ini dikatakan oleh seorang yang buta, yang nggak bisa ngelihat, yang bahkan nggak tahu mungkin jalan ke depannya, mungkin nggak ada harapan. Tapi satu hal yang dia tahu, all the way my Savior leads me. Kalau juru selamat kita sudah memberikan dirinya buat kita, mati buat kita, maka itu berarti Dia mau hidup all the way, sepanjang jalan, bukan cuma sepertiga jalan, bukan cuma separuh jalan hidup kita. Dia mau menuntun kita seluruh jalan. Tidak ada lagi yang perlu selain Dia. Teman-teman, maukah kita sadar ketika kita sekarang mungkin dalam ketidakpastian, Tuhan, aku harus di mana? Tuhan, aku nanti harus kerja apa? Aku di bidang apa? Aku harus di mana ke depan? Ingat, selalu sadar Tuhan ada di samping kita, menuntun kita. Dan bersama Dia kita bisa lakukan segala sesuatu dengan tuntunan dan kasih-Nya cukup buat kita. Maukah kita belajar memegang tangannya? Maka kita belajar melihat tuntunan gembala yang baik. Teman-teman, karena itu mari kita diskusikan beberapa hal. Mari kita tanyakan yang pertama, apa yang biasa muncul di hatimu ketika ada ketidakpastian dalam jalan mana yang harus kamu ambil ke depan. Mungkin ketika kita bingung, ketika kita harus ngambil keputusan tertentu, atau kita kayak rasanya hidup nggak ada tujuan. Apa yang biasa muncul di hati kita? Kita lebih gampang khawatir, kita lebih suka cari tuntunan orang, atau kita lebih suka cari tuntunan diri tanpa kita pernah bertanya sama Tuhan. Apa yang biasa muncul di hati kita ketika kita sedang dalam masa harus ambil keputusan atau ambil jalan ke depan melangkah? Dan yang kedua, coba kita baca, ambil waktu, nggak usah buru-buru, ambil waktu baca Mazmur 23 secara perlahan, satu pasal ini. Sederhana, tapi sangat kuat, sangat dalam buat kita. Ketika kita baca ini, ambil waktu baca. Coba tanyakan kata atau kalimat apa yang paling berkesan buatmu di dalam Mazmur ini. Mungkin kata itu adalah sebab Engkau besertaku, atau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata atau kalimat apa yang paling ngena, paling berkesan di dalam hidupmu ketika kamu baca bagian ini? Bagaimana Tuhan berbicara atau menggerakkanmu lewat bagian ini? Dan yang terakhir, jika Tuhan adalah Allah yang all the way, sepanjang jalan bersama dengan kita, pertanyaannya adalah bagaimana kita seharusnya sekarang menjalani hidup. Harus ada yang berubah dari cara kita hidup sekarang. Kalau Allah adalah all the ways my Savior leads me,
maka apa yang harus berubah dari cara hidup kita sekarang? Teman-teman, di tengah ketidakpastian, tuntunan Tuhan tetap selalu bisa kita andalkan. Karena Dia memberikan dirinya untuk berjalan bersama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan tetap berjuang bersama dengan Tuhan di tengah kekeringan kita mungkin dan masalah dan keputusasaan. Tuhan beserta dengan kita. Jangan lupa untuk satu teduh dari bahan yang sudah disediakan dan Tuhan terus menolong dan memberkati kita. God bless you all.